Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Anggi Anggareni dalam Corona Chronicles Book Project. Kita udah sampai di pertemuan kelima loh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pembuatan sketsa manual dan layout challenge. Masih ingat layout challenge? Di awal pertemuan telah diberikan brief yang berisi penjelasan singkat proyek ini. Di situ ada layout challenge yang harus kalian adopsi dalam layout yang akan dibuat. Masih bingung nggak dengan istilah-istilah ini? Kalau masih, don't worry, hari ini kita akan bahas ya. Karena beberapa sudah pernah dibahas di kelas, saya hanya akan memberikan penjelasan singkat. Cuma ngingetin aja. Yang pertama, image as subsidiary element, di mana gambar berperan sebagai elemen pendukung yang tidak berhubungan langsung dengan konten dalam buku. Gambar sebagai elemen pendukung mempengaruhi kesan dalam layout. Next, image as content and visual concept. Sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, kali ini gambar berperan sebagai elemen utama dan pendukung, di mana tema buku dan konsep visualnya sama. Contohnya buku ini, di mana temanya dan konsep visualnya sama-sama fotografi. Typography as image, di mana tipografi disusun sedemikian rupa untuk menghasilkan sebuah gambar. Selanjutnya, ia dilihat sebagai gambar, bukan lagi sebagai huruf. Using the series of photography, pastikan semua foto yang ada dalam satu spread memiliki tone yang sama. Mix alignment in one spread, menggabungkan beberapa jenis alignment dalam satu spread. Contohnya buku ini, di mana bagian recto menggunakan rata kiri dan versonya menggunakan rata tengah. Symmetrical grid, salah satu jenis grid di mana verso merupakan cerminan dari recto. Saat buku ditutup, masing-masing grid akan bertemu. Grid simetris tidak selalu menghasilkan layout yang simetris juga, karena grid tersebut boleh digunakan dengan berbagai cara yang berbeda. Berbeda dengan grid simetris, grid asimetris adalah grid di mana recto dan verso sama persis, sehingga saat buku ditutup, masing-masing grid tidak bertemu. Pada contoh ini, grid asimetris terlihat dari margin yang digunakan. Bolehkah membuat layout tanpa menggunakan grid? Jawabannya, boleh. Dengan syarat ada yang menggantikan. Terkadang ada elemen pengganti yang membuat grid tidak diperlukan. Contohnya layout ini, di mana jarak antara huruf-huruf besar dapat menjadi batas peletakan body text. Next, slow pace. Ditujukan pada jenis layout yang dibaca dengan lambat. Biasanya merupakan halaman transisi antar bab. Ciri khasnya adalah banyaknya white space, color block, atau menggunakan sedikit elemen. Fast pace adalah kebalikan dari slow pace. Halaman dengan fast pace biasanya berisi banyak informasi, sehingga memuat banyak elemen dalam satu spread. Selanjutnya, appropriation. Yang dimaksud adalah peminjaman gaya layout dari jenis media publikasi yang lain. Contohnya buku referensi ini yang meminjam gaya buku scrapbook. Mix orientation, di mana elemen-elemen pada layout diletakkan dengan menggunakan orientasi yang berbeda-beda. Hal ini memberikan kesan dinamis pada layout. Pass part out, yaitu border putih yang diletakkan mengelilingi gambar. Hal ini memberikan kesan vintage pada layout. Yang terakhir, juxtaposition, yaitu meletakkan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu secara berdekatan. Hubungan tersebut bisa terlihat jelas, bisa juga tidak. Terkadang desainer sengaja menyatukan dua hal agar pembaca menerka-nerka apa hubungan antara kedua gambar tersebut. Setelah mengetahui jenis-jenis layout challenge, sekarang saatnya merencanakan layout.
Kalian hanya perlu mengadopsi 6 jenis layout aja kok. Progres minggu ini adalah pembuatan sketsa manual. Dalam pembuatan sketsa manual, sudah dipikirkan grid apa yang akan dipakai dan elemen-elemen apa yang akan diletakkan di dalam grid tersebut. Tentunya semuanya disesuaikan dengan kontennya ya. Sketsa manual dibuat lengkap dengan mencantumkan nomor halaman, keterangan konten, grid, dan elemen-elemen layout. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye!